Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Arya Nugraha, NIM 4101418041 dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktik micro teaching dalam program PLP untuk materi SMP kelas 9 KD 3.1, menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Materi pokok, konsep bilangan berpangkat, dan perkalian pada perpangkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anakku semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik, Pak. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat, selalu mendapat lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ketua kelas silakan untuk memimpin berdoa, Mas Wigi. Oke, baik. Sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, langkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mau ya selesai. Baik, terima kasih Mas Wigi telah memimpin kita berdoa. Baiklah, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran dari anak-anak semua. Silakan untuk mengisi link presensi yang sudah Bapak kirimkan di grup kelas. Oh ya, dan ada informasi bahwa salah satu teman kalian sedang sakit sehingga belum bisa bergabung bersama kita untuk belajar di kelas ini. Kita doakan semoga Elvin bisa segera pulih, diberi kesehatan dan bisa kembali belajar bersama kita semua. Dan anak-anakku yang lain yang masih diberikan kesehatan, semoga senantiasa bisa bersyukur dengan menjaga kesehatan diri kita masing-masing. Nah, anakku semuanya, perlu diketahui bahwa di luar sana masih banyak sekali orang-orang yang belum memiliki kesempatan untuk bersekolah. Ada yang putus sekolah, bahkan ada yang anak kecil sudah harus mencari nafkah karena keterbatasan ekonomi. Maka kita yang diberikan nikmat oleh Tuhan sehingga kita bisa bersekolah, haruslah kita bisa belajar dengan penuh semangat, dengan aktif, kreatif, serta selalu giat dalam menjalankan tugas-tugas sekolah. Itu ya, semangat ya semuanya ya. Oke, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar. Akan share screen terlebih dahulu. Apakah slide Bapak sudah terlihat? Ya, Ya, Pak, jelas. Oke, kita akan belajar tentang perpangkatan dan juga bentuk akar. Tujuan pembelajarannya adalah anak-anak diharapkan bisa menjelaskan dan menggunakan operasi bilangan berpangkat bulat dengan baik dan benar. Juga bisa menjelaskan dan menerapkan perkalian pada perpangkatan serta sifat-sifatnya. Nanti ketika pembelajaran akan dilakukan lewat Zoom meeting dan juga diskusinya nanti lewat breakout room ya. Nanti juga akan disediakan LKPD dan setelah mengerjakan LKPD, anak-anak nanti akan presentasi. Dan di akhir pembelajaran nanti ada ulangan harian serta kuesioner sikap atau karakter. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajarannya ya. Ini KD-nya. KD pengetahuan menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kemudian untuk yang KD keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan
bentuk akar. Oke, sebelumnya tahu nggak ini gambar apa? Planet, Pak. Ya, betul, planet. Yang satunya lagi nih, Bakteri, virus. ya gambar seorang ilmuwan sedang meneliti bakteri ataupun virus. Jadi pertanyaannya itu, tahu nggak anak-anak jarak antara planet kita, planet bumi, ke matahari? Tahu nggak jaraknya berapa? Lupa ya? Mungkin sudah ada yang mempelajari di mata kuliah IPA, jaraknya sekitar 15 juta kilometer. Nah, itu kalau ditulis kan nolnya banyak banget ya. Itu bisa kita sederhanakan lewat konsep bilangan berpangkat. Kemudian ada juga bakteri. Ya, kita itu nggak bisa melihat bakteri ataupun virus yang sekarang sedang pandemi melanda bumi kan, virus corona, kita nggak bisa melihat. Kenapa? Karena virus itu begitu kecil, ukurannya 0,000, panjang sekali nolnya karena sangat kecil. Nah, untuk menyederhanakan penulisan tersebut, kita bisa menggunakan konsep dari bilangan berpangkat. Jadi itu salah satu pentingnya kita belajar tentang bilangan berpangkat dan juga bentuk akar. Baiklah, kemudian, nah ini konsep bilangan berpangkat. Mari kita amati tabel berikut ini. Jadi ada bilangan 5, ada angka 2-nya di atas, itu membacanya 5 pangkat 2. Mas Yusya coba baca yang bawahnya, itu berarti 5 pangkat berapa? 5 pangkat. Ya, 5 pangkat 3. Kemudian bawahnya lagi ada 5 pangkat 4. Nah, cara mengerjakannya atau artinya 5 pangkat 2 ini artinya 5 dikali 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Itu juga dengan 5 pangkat 3, berarti 5 kali 5 kali 5. 5-nya 3 kali, kita mendapat 125. Kemudian 5 pangkat 4, artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5-nya ada 4 kali. Nah, kita dapat nilai 625. Nah, 5 pangkat 3 atau 5 pangkat 2 dan seterusnya ini merupakan perpangkatan dari 5, di mana bilangan 5 ini merupakan bilangan basis atau bilangan pokok. Sementara pangkatnya 2, 3, 4, dan seterusnya itu merupakan eksponen atau pangkat. Gitu ya. Itu konsep bilangan berpangkat. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada perkalian pada perpangkatan. Jadi untuk pertemuan pertama ini, kita akan belajar konsep tentang bilangan berpangkat serta perkalian pada perpangkatan. Nanti selanjutnya ada pembagian dan lain sebagainya. Nah, kalau kita amati dari tabel ini, operasi perkalian pada perpangkatan ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Itu sama dengan 3 pangkat 2-nya dijabarkan. Bentar, saya coba kasih pen biar lebih paham. Nah, ini kan ada 3 pangkat 2. Ini 3 pangkat 3. 3 pangkat 2 kita lihat ada pangkatnya 2 dan ini pangkatnya 3. Nah, 3 pangkat 2 ini dijabarkan dulu. Ini jadi 3 kali 3. Kemudian 3 pangkat 3 juga dijabarkan dulu menjadi 3 kali 3 kali 3. Nah, kemudian kita total, 3-nya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka ini sama dengan 3 pangkat 5. Kalau teman-teman perhatikan, pangkat yang terakhir ini itu sama dengan pangkat yang awal ini ditambahkan. Coba Mas Yusa dibaca yang baris kedua. Baik, Pak. Jadi
itu negatif pangkat 2 dikali negatif pangkat 3. Lalu bisa dijabarkan menjadi negatif 3 dikali negatif 3 dan sampai akhirnya 5 kali, yaitu negatif 3 pangkat 5, Pak. Ya, betul sekali. Nah, itu kan juga sama, cuma bedanya ini pakai angkanya negatif. Kemudian Mas Gilang, coba yang baris ketiga. Maaf, Mas Gilang itu belum di unmute ya. Maaf Pak. Itu di bagian operasi perkalian pada perpangkatan tuh ada Y pangkat 5 dikali dengan Y pangkat 2, terus dijabarin jadi di dalam kurung ada Y kali Y kali Y kali Y kali Y. Terus dikali lagi sama Y kali Y. Terus dipangkatin jadi Y pangkat 7. Terima kasih Mas Gilang. Benar ya, tadi Y pangkat 5, ini pangkatnya 5, kemudian dikali Y pangkat 2, itu hasilnya 7, Y pangkat 7. Nah, dari sini kelihatan kalau perkalian itu nanti pangkatnya ditambahkan. Oke, kita lanjut. Kemudian gimana jika ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, seperti contohnya ini. Ada 4 pangkat 2, dipangkatkan lagi. 4 pangkat 2 pangkat 3. Nah, kita jabarkan. Pangkat 3 berarti 4 pangkat 2-nya 3 kali. Jadi 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Nah, 4 pangkat 2 ini kita jabarkan lagi menjadi 4 kali 4. Sehingga di sini ada hasilnya adalah 4 kali 4 kali 4 sampai 4-nya 6 kali. Dan kita pun memperoleh hasil 4 pangkat 6. Itu juga yang kedua ini 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Penjabarannya sedikit berbeda. Jadi 4 pangkat 3-nya ada 2 karena ini pangkatnya 2. Kemudian 4 pangkat 3 dijabarkan lagi menjadi 4 kali 4 kali 4. Nah, ada 2 kali sehingga kita mendapat 4 kali 4 kali 4 sampai 6 kali. Hasilnya 4 pangkat 6. Nah, dari sini kelihatan bahwa pangkat yang di akhir ini itu didapat dari pengalian dari 2 pangkat ini. Di 4 pangkat 2 dipangkatkan 3, itu 2 dikali 3. Hasilnya 4 pangkat 6. Itu juga dengan 4 pangkat 3 dipangkatkan 2, itu sama dengan 3 kali 2, 6, berarti pangkatnya menjadi 6. Nah, ini contoh yang terakhir, ada variabel S pangkat 4, dipangkatkan lagi 2. Nah, ini sama. Jadi, S pangkat 4-nya ada 2, karena ini pangkatnya 2. Kemudian, setiap S pangkat 4, itu artinya S kali S kali S sampai 4 kali. Sehingga kita dapat S kali S kali S sampai 8 kali. Ya, jadi kesimpulannya jika ada pangkat yang dipangkatkan lagi, maka itu pangkatnya dikalikan. Nah, dan ini ada pemangkatan pada perkalian bilangan. Jadi kalau tadi kan ada pangkat dengan pangkat dikalikan dengan basis yang sama, ada yang bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Nah, kalau yang ini ada perkalian itu dipangkatkan. Jadi misal ini ya, ada 2 kali 3. 2 kali 3 pangkat 3. Berarti 2 kali 3-nya ada 3. 1, 2, dan 3. Nah, ini kemudian dikeluarkan dari kurung, kita dapat 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Kemudian kita kelompokkan 2 dengan 2, 3 kali 3, didapatkan yang baris ketiga ini, 2 kali 2 kali 2 kali 2, dikali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, jadi kita udah belajar konsep bilangan berpangkat. Kalau ada 2 kali 2 kali 2 ini sama dengan 2 pangkat
3. Begitu juga yang ini, 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 3 pangkat 3. Jadi dari yang awal ini 2 kali 3 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Gitu ya. Nah, ini ada contoh yang kedua. Sama cara pengerjaannya, 2 kali 5 pangkat 4, maka hasilnya 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Jadi pangkatnya ini didistribusikan ke setiap bilangan. Ada B kali Y pangkat 2, maka B pangkat 2 kali Y pangkat 2. Itu sedikit pemantik dari Bapak tentang konsep bilangan berpangkat dan juga perkalian pada perpangkatan. Baiklah, anak-anak, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan pembelajarannya? Saya Pak, Oh ya, Mas Gilang, silakan. untuk basic dari pecahan itu perpangkatannya gimana ya Pak? Kalau boleh tahu. Ya, oke. Kalau basisnya itu pecahan, itu caranya gimana? Konsepnya sebenarnya hampir sama seperti yang lain. Oke, saya coba pakai ini lagi pen. Misal kita punya pecahan 1/2 ya. Nah, ini pecahannya, ini basisnya kan pecahan. Kita coba misalkan pangkatnya berapa nih? 3 ya. Pangkatnya 3. Nah, ini sama. Kita tinggal mengkalikan setiap pecahan ini sebanyak 3 kali. Jadi 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2. Tentunya dengan menggunakan sifat dari pecahan itu sendiri. Jadi kalau pecahan kan perkalian yang atas dikali dengan atas atau pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Jadi yang atasnya ini kan satu semua. Jadi 1 dikali 1 kali 1 berapa? Sama dengan 1. Nah, yang bawahnya 2. 2 dikali 2 dikali 2. Nah, itu sama dengan 8. Maka kita mendapatkan 1/8. Atau kalau misal mau dituliskan dalam bentuk dalam bentuk perpangkatan, maka tiganya ini tinggal masuk ke bilangannya. Jadi kita dapat 1/2 pangkat 3. Nah, kenapa kok satunya nggak ada pangkatnya? Karena kalau bilangan 1 dipangkatkan dengan bilangan apapun, hasilnya akan tetap 1. Itu ya. Itu untuk yang basisnya itu pecahan. Ada lagi yang pengen ditanyakan? Mau nanya Pak, Oh, silakan. soalnya kalau misalnya tadi kan 1/2 ya, Ya, terus dipangkat 3. Nah terus kalau misalnya tadi itu 3 pangkat 5, 3/5 pangkat 3 itu 3-nya dapat pangkat ya Pak? ya, pertanyaan yang bagus dari Mas Yusa. Jadi kan 1/2. Misal kita punya 3/5. Nah, ini bagaimana caranya? Ya, caranya sama seperti konsep tadi. Misal kita punya berapa ya? Angkanya 2. Nah, itu sama dengan 3/5 dikali 3/5. Nah, seperti sifat dari perkalian pecahan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, 3 dikali 3 kan sama dengan 9. 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, tadi pertanyaannya Mas Yusa,
Apakah yang atas ini dapat? Dapat. Karena 3 kali 3 kan sama dengan 3 pangkat 2. Sementara 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 2. Kenapa yang satu tadi tidak dapat? Bukan karena pembilang terus tidak mendapatkan pangkat, tapi satu tadi tidak dapat karena bilangan satu itu kalau dipangkatkan dengan bilangan apapun, hasilnya akan tetap satu. Jadi pangkatnya tidak perlu ditulis. Gitu ya, Mas Yusa ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Baiklah anak-anakku semua yang saya banggakan, selanjutnya kita akan melakukan pembelajaran kelompok menggunakan LKPD. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa, dan untuk pembagian kelompoknya sudah Bapak kirimkan di grup kelas. Jadi silakan dicek, dan kemudian nanti silakan untuk masuk ke breakout room masing-masing. Jadi sudah ada di chat Zoom ya. Kelompok 1 di breakout room nomor 1 dan seterusnya. Namun sebelumnya Bapak akan sedikit menjelaskan tentang cara atau teknis pengerjaan LKPD. Bapak akan coba share screen ya. Apakah LKPD-nya sudah terlihat? Terlihat Pak, yang jelas. Ya, baik. Nah, ini adalah LKPD untuk pertemuan pertama ini, ada KD-nya dan juga indikatornya, ada petunjuk umum. Silakan berdoa sebelum mengerjakan, kemudian dibaca dengan seksama, diisi identitasnya jangan lupa, kemudian kerjakan dan diskusikan dengan temanmu. Misal ada yang dibingungkan bisa ditanyakan kepada Bapak, kemudian hasil diskusinya dituliskan di LKPD ini. Nah, nanti setelah selesai akan dipresentasikan. Gitu ya. Oke, untuk kegiatan pertama mungkin kita bisa lakukan bareng-bareng. Nah, kegiatan pertama ini, lakukan kegiatan ini dengan langkah-langkah sebagai berikut. Sediakan selembar kertas dan gunting. Nah, jadi anak-anak di rumah ada kertas ya. Nah, seperti ini. Kertas apa aja bebas. Silahkan bisa digunakan. Kemudian bisa menggunakan gunting, cutter, atau alat-alat lain yang bisa untuk memotong. Dan hati-hati ya penggunaannya. Kalau bisa, minta bantuan orang dewasa. Kemudian yang pertama, langkah kedua adalah lipatlah kertas itu menjadi 2 bagian sama besar, yaitu pada sumbu simetri lipat. Ada kelas 7 dan 8 kita sudah belajar tentang simetri lipat, yaitu ketika dilipat ini 2 bagian itu dibagi sama besar. Nah, ini kan ada kertas ya, ada bagian. Nah, ini kita lipat nih. Nah, lipat ya, sudah kita lipat, nanti ini kita gunting. Nah, setelah digunting itu ada berapa potong. Nah, kemudian setelah itu kita tutupkan lagi seperti ini. Kemudian kita ulangin lagi langkah keduanya. Kita lipat lagi. Kemudian kita gunting lagi. Kemudian kita lipat lagi, kita gunting lagi, dan seterusnya sampai 5 kali potongan atau 5 kali pengguntingan. Nah, hasilnya nanti dituliskan di sini. Misal ini, pengguntingan pertama kita dapat 2 potong kertas, ditulis 2. Guntingan kedua nanti dapat berapa, ditulis di sini. Itu ya. Oke, kemudian yang kegiatan kedua ini tadi sudah saya jelaskan tentang konsep dari bilangan berpangkat. Sini silakan mengubah bentuk perpangkatan menjadi bentuk perkalian berulang. Kemudian dari perkalian berulang ini anak-anak diminta untuk menuliskan nilainya. Untuk yang setelah itu anak-anak disuruh untuk menyimpulkan, mengeneralisasikan. Jadi apa sih itu perpangkatan? Kemudian untuk kegiatan yang ketiga ada latihan soal. Silakan untuk menjawab latihan soalnya di kolom jawaban yang sudah disediakan ya. Kemudian
kegiatan keempat ini mengkalikan perpangkatan dengan basis yang sama. Jadi ini ada basisnya yang sama, kemudian dikalikan, bentuk perkaliannya seperti apa, dan perpangkatannya seperti apa. Kemudian ada kegiatan kelima, memangkatkan suatu perpangkatan. Jadi ada perpangkatan, dipangkatkan lagi. Nah, itu bentuk perkaliannya seperti apa, nanti perpangkatannya seperti apa. Kemudian ada kegiatan 6, memangkatkan suatu perkalian. Jadi ada perkalian nih, misal 2 kali 3 dipangkatkan. Ini bentuk perkaliannya seperti apa? Nah, perpangkatannya itu seperti apa? Ini sudah ada contohnya di baris yang pertama. Baris selanjutnya silakan didiskusikan dengan teman-teman. Kemudian yang terakhir ada kegiatan ketujuh, latihan soal perkalian pada perpangkatan. Tuh. Saya rasa udah jelas ya soal LKPD. Silakan masuk ke break room masing-masing, didiskusikan, nanti Bapak akan pantau ya diskusi dari teman-teman. Ya, waktu mengerjakan LKPD-nya sudah habis ya anak-anak ya. Terima kasih tadi saya pantau udah banyak yang aktif dalam diskusi meskipun masih ada beberapa yang sedikit pasif ya. Selanjutnya untuk kelompok ada yang saya tunjuk untuk mempresentasikan. Tadi sudah dikirim lewat Google Drive ya, saya pilih satu kelompok. Oke, saya coba share screen dulu ya. Oke, apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Oke. Setelah ini yang saya pilih kelompok 2 ya. Ada Mas Rusa Arya Wijianto, Mas Kafilah Gilang, Mas Dimas, dan Mas Rafa. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dari kegiatan 1 ya. Monggo dimulai mungkin Mas Gilang. Baik Pak, makasih. Untuk di bagian pengguntingan ke satu atau yang pertama itu banyak potongan kertasnya ada 2, dan terus pengguntingan yang kedua itu banyak potongan kertasnya ada 4. Terus yang ketiga ada 8 potongan kertas, lalu pengguntingan yang keempat ada 16 kertas, lalu yang terakhir ada pengguntingan yang kelima itu ada 32 kertas. Terus untuk kesimpulan dari kegiatan 1 diperoleh bahwa banyak kertas hasil penggunaan kedua adalah 2 kali lipat, dan kertas hasil penggunaan yang ke-1 banyak kertas hasil yang penggunaan yang ketiga adalah 2 kali lipatnya dari yang kedua, dan seterusnya. Jika melakukan pengguntingan kertas sebanyak n kali, maka banyak kertas hasil penggunaan ke n adalah ada 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 sebanyak n. Ya, bagus. Ini tadi sesuai dengan konsep perpangkatan ya. Jadi ketika tadi kertasnya kita potong, kita dapat 2 bagian, kita potong lagi, dapat 4 bagian, itu kelipatan seterusnya. Sesuai dengan konsep pecahan yang sudah kita pelajari tadi. Oke. Kemudian yang kegiatan kedua, silakan. Oke. Untuk pangkatan 2, pangkat 3 itu bentuk perkaliannya ada 2 kali 2 kali 2 dan Kemudian untuk yang nomor 3, hasilnya ini sudah benar. Namun sebenarnya ini masih bisa disederhanakan lagi, yaitu 144 itu sama dengan 12 pangkat 2. Jadi nanti 12 pangkat 2, ini 12 pangkat 1 didapatkan 12 pangkat 3 dikali 10 pangkat 7. Jadi bisa lebih disederhanakan lagi. Tapi overall semuanya sudah baik. Itu ya.
Baiklah anak-anakku semuanya, kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama tentang konsep bilangan berpangkat. Jadi perpangkatan adalah perkalian berulang suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N, di mana N adalah bilangan bulat positif. Nah, contohnya apa? Contohnya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya 5 kali, itu sama dengan 3 pangkat 5. Di mana 3 adalah basis dan 5 adalah pangkat. Kemudian untuk materi pokok perkalian pada perpangkatan, kita telah mempelajari 3 sifat. Yang pertama adalah perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama. Misal A pangkat M dikali A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua adalah pemangkatan dari perpangkatan. Jadi misal kita memiliki A pangkat M, kemudian dipangkatkan dengan N lagi, maka hasilnya sama dengan A pangkat M dikali N atau A pangkat MN. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah pemangkatan dari suatu perkalian bilangan. Misal kita memiliki A dikali B dalam kurung, kita pangkatkan dengan 3, maka didapati atau sama dengan A pangkat 3 dikali B pangkat 3. Jadi itu tadi kesimpulan atau rangkuman dari pembelajaran kita pagi hari ini tentang konsep bilangan berpangkat dan juga sifat-sifat perkalian pada perpangkatan. Sebelumnya apa ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Alhamdulillah sudah jelas, Pak. Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah jelas, selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi ulangan hariannya yang sudah saya kirimkan di grup. Silakan dikerjakan di kertas, nanti diupload di Google Drive yang sudah Bapak sediakan. Itu ya, silahkan. Ya, dikerjakan sendiri secara mandiri dan tentunya dengan jujur ya. Nah, ada yang mencontek. Kameranya tetap dihidupkan ya, jangan dimatikan. Nanti akan saya pantau dari Zoom meeting. Ada 5 pilihan ganda dan 1 uraian. Silakan dikerjakan, semoga berhasil. Nah, gimana anak-anak udah selesai ya? Karena waktunya sudah habis. Sekarang kita akan mencocokkan. Jadi Bapak sudah ngirim pasangan tiap-tiap anak, siapa mencocokkan siapa, nanti bisa dikoreksi dengan jujur ya. Mbak share screen dulu pembahasannya. Yang pertama, kita disuruh untuk mengurutkan bilangan berpangkat dari yang terbesar ke terkecil. Jadi kita mencari dulu 2 pangkat 9 itu kita cari nilainya berapa, 5 pangkat 4 nilainya berapa, dan seterusnya. Nah, kalau udah ketemu nilainya baru kita bisa urutkan. Jawabannya nomor 1 A ya, urutannya ya. Jadi 5 pangkat 4, 2 pangkat 9, dan seterusnya ini. Skornya untuk benar 1, kalau salah 0. Ya, kemudian yang nomor 2, kita disuruh mencari nilai X plus Y. Maka kita cari dulu nilai X-nya. Menggunakan persamaan ini ya. Kemudian kita cari nilai Y-nya, temu X-nya 7, Y-nya 4, maka nilainya 7 ditambah 4, 11. Jawabannya C. Nomor 2 C. Nomor 3, menggunakan konsep perkalian pada perpangkatan, kita diminta untuk mencari nilai X ya. Menggunakan persamaan ya, kemudian kita mendapatkan nilai X sama dengan 3. Jawaban untuk nomor 3 adalah E. Kemudian nomor 4. Nomor 4 tunjuk tiap satu kali pembelahan dapat ditunjukkan sebagai bentuk perpangkatan dengan bilangan pokok 2. Jika mula-mula jumlah amoeba adalah 4, maka perkembangbiakan amoeba adalah 4 dikali 2 pangkat N.
sedangkan banyak pembelahan diperoleh dari lama pembelahan tiap 15 menit. Nah, 1 hari 24 jam, 1 jam, dan 60 menit dibagi 15 sama dengan 69 kali pembelahan. Maka didapat banyak amoeba setelah sehari adalah 4 dikali 2 pangkat 69. Jawabannya B, yang nomor 4. Yang nomor 5, cahaya bergerak dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. 1 hari 24 jam dikali 360 detik, kita mendapatkan 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 3 dikali 10 detik. Kemudian kita kalikan tadi ya, kecepatannya dikalikan dengan waktunya, maka didapatkan 3 kali 10 pangkat 8 kali 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 4 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nomor 5 jawabannya D. Ya, kalau benar dikasih nilai 1, kalau salah 0 ya. Nah, yang terakhir, ini diketahui perputaran uang 81 juta. Senin sampai Jumat, perdagangan 12 jam per hari, Sabtu Minggu 18 jam per hari. Ditanya jumlah perputaran uang selama seminggu. Yang pertama kita cari dulu lama proses jual beli selama seminggu. Nah, didapatkan 5.760 menit. Nah, kemudian banyak perputaran uang dalam seminggu berapa? Nah, tadi kan per menitnya 81 juta. Nah, tinggal kita kalikan 81 juta dikali menitnya tadi 5.760 menit. Didapatkan 466 miliar 560 juta. Banyak banget ya. Jadi banyak perputaran uang dalam satu minggu di pasar tersebut adalah 466 miliar 560 juta. Kemudian kita bisa sederhanakan dalam bentuk perpangkatan. Nah, untuk yang uraian ini, misal teman Anda menjawab diketahui dapat nilai 1. Jawab lagi ditanya dapat nilai 1 lagi. Kemudian dia menghitung lamanya itu dapat nilai 1. Kemudian menghitung perkalian antara perputaran uang per menit dikali lama proses perdagangan dapat nilai lagi 1. Kemudian kalau ada kesimpulannya dapat nilai lagi 1, totalnya jadi 5. Nah, kalau dijumlah semuanya nilainya skornya 10. Nah, nilainya nanti skor total dikali 10. Jadi nilai maksimalnya 100. Jadi silakan bisa dikoreksi dengan jujur ya. Nanti hasilnya bisa dikirimkan lewat line Google Drive. Jadi tulis ini punyanya siapa, yang mengkoreksi siapa, nilainya berapa. Itu ya. Paham ya semuanya ya? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Yang terakhir silakan juga untuk mengisi angket karakter keaktifan belajar. Saya sudah mengirimkan link Google Form-nya. Jadi nanti dalam bentuk Google Form silakan diisi dengan jujur seberapa aktif sih anak-anak dalam pembelajaran. Sebagai bahan evaluasi pribadi juga bahan evaluasi mata pelajaran matematika. Baiklah anak-anakku semuanya, tadi Bapak sudah mengecek hasil ulangan harian dari anak-anak semua. Semuanya udah nilainya baik-baik, tapi ada beberapa yang masih perlu ditingkatkan. Nanti Bapak akan share siapa-siapa yang masih perlu untuk belajar lagi. Nanti kita akan mengatur jadwal untuk melakukan pertemuan khusus anak-anak yang masih perlu belajar lagi. Dan untuk anak-anak yang nilainya sudah mencukupi, silakan untuk mengerjakan latihan soal dan materi selanjutnya tentang pembagian pada perpangkatan. Tetap semangat semuanya, jangan lupa untuk rajin belajar, karena meskipun belajar itu memang melelahkan, tapi kalau kita tidak mau merasakan lelahnya belajar, maka bersiaplah untuk merasakan pahitnya kebodohan. Maka kita harus senantiasa belajar dengan semangat dan ikhlas. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan, berbakti kepada kedua orang tua di rumah.
untuk sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan Mas Yusa Widianto memimpin untuk berdoa ya. Ya, baik Pak Adam. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kita mulai. Ya, selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yusa. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak mohon maaf jika Bapak ada salah-salah kata dalam pembelajaran, dan juga Bapak berharap semoga apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini bisa memberikan kita manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.